Welcome back guys di channel Just Like Main. Selamat datang kembali kalian penonton setia di channel ini, dan apabila kalian penonton baru di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya, terutama smartphone, laptop atau gadget yang berada di Indonesia terutamanya. Dan pada spesifik video kali ini yaitu Samsung Galaxy M33 5G. Seperti apakah spesifikasinya dan juga harganya, kita akan bahas lebih detail di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai seperti biasa, angka-angka baiknya jika kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak akan ketinggalan video lainnya ya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Samsung Galaxy M33 5G sudah mengusung teknologi 5G sesuai namanya pastinya, yaitu 5G band dan koneksi 5G. Namun di Indonesia sendiri masih belum banyak untuk tempat yang bisa mengakses sinyal 5G, tadi tidak terlalu pengaruh untuk di Indonesia. Tapi ya kalau ada sinyal 5G-nya atau 5G band-nya menambahkan nilai plus terhadap sebuah HP pastinya. Launchingnya sendiri masih baru, termasuk untuk internasionalnya yaitu 2022 April kemarin. Tapi untuk di Indonesia-nya mungkin lebih lanjutnya daripada itu, lebih lama dikit ya, mungkin masih 1 bulan dalam bulan April itu, tapi tanggalnya berbeda seperti untuk di Indonesia. Jadi HP ini belum genap 2 bulan, termasuk baru. Bodinya sendiri sudah menggunakan dimensi HP-nya ya, ukuran HP-nya yaitu 165 mili untuk tingginya, 76 mili atau 7,5 cm untuk lebarnya, dan juga ketebalannya 9,4 mili atau 0,9 cm atau hampir 1 cm. HP ini cukup tebal dibandingkan saudara-saudaranya di kelasnya ya pastinya, tapi untuk ukuran lebar dan tinggi masih cukup standar, cuma ketebalannya aja yang berbeda. Untuk beratnya sendiri masih 190 gram, di bawah 200 gram loh. Ini sudah sangat bagus, Samsung bisa menahan berat dari HP ini di bawah 200 gram dengan ketebalan seperti itu ya, sangat bagus sekali pastinya. Dengan bunyinya sendiri sudah menggunakan Gorilla Glass Front 5, plastik frame dan juga plastik back. Jadi durability HP ini mungkin tidak terlalu top ya, tidak menggunakan metal atau sepertinya, karena masih menggunakan plastik frame dan belakangnya juga plastik. Jadi mungkin itu yang bisa membuatnya menjadi sangat ringan pastinya. Tapi karena menggunakan plastik, jadi durability-nya agak rendah sedikit meskipun pakai Gorilla Glass 5 pastinya. Ya bagaimanapun banyak orang juga suka menggunakan plastik frame dan juga plastik back karena ringan HP-nya pastinya. SIM-nya single SIM nano SIM atau dual SIM dual nano standby ya pastinya. Dengan displaynya menggunakan tipe TFT LCD. Mungkin buat kalian yang belum tahu, TFT LCD itu seperti ya mungkin namanya hampir sama dengan IPS LCD. Tapi untuk overall performance, TFT LCD ini masih di bawahnya sedikit daripada IPS LCD. Berbeda dengan HP-HP Samsung pada kelasnya, yaitu biasanya menggunakan Super AMOLED. Paling minim lah AMOLED atau OLED lah, tapi ini masih menggunakan TFT LCD, jadi menggunakan ya agak menambahkan nilai drawback atau nilai minus lah dari HP ini, meskipun bisa kita lihat refresh rate-nya hingga 120 Hz, yaitu berarti kalian bisa nonton video, main game, ataupun sekedar scroll HP kalian menggunakan HP kalian yaitu hingga maksimal 120 fps, seperti itu, frame rate per second. Tapi tetap TFT LCD ini overall performanya sedikit lebih rendah daripada IPS LCD. Mungkin kalian yang menggunakan HP dengan layar tipe IPS LCD tahu bagaimana rasanya aja. Itu sedikit di bawahnya overall performance-nya. Meskipun 120 Hz refresh rate-nya, jadi itu agak nilai minus dari HP ini. Size-nya sendiri, size layarnya cukup standar yaitu 6,6 inci dengan screen to body ratio hingga 82,5%. Resolusi dari layarnya yaitu 1080 x 2408 pixel atau 2400 pixelan yang cukup standar, dengan PPI density pixel per inci 400. Oke. Dengan proteksi layarnya sendiri seperti tadi, yaitu Corning Gorilla Glass 5 pastinya sangat kuat ya. Dengan platformnya atau OS-nya sendiri menggunakan Android 12. Jadi kalian nggak perlu upgrade lagi atau update lagi ya, sudah menggunakan Android 12 dengan ya UI Samsungnya yaitu One UI 4.1. Chipsetnya sendiri sudah menggunakan Exynos 1285 nanometer. Buat kalian yang belum tahu performa daripada Exynos 1285 nanometer ini, kalian bisa cek di Google ya seperti apa performanya, tapi saya singkat aja karena tidak memperpanjang video. Overall performance dari Exynos 1280 ini setara dengan Snapdragon 780G ya, G gaming, tapi yang Exynos ini tidak ada G-nya, tapi yang Snapdragon ada G-nya. Jadi yaitu sama performanya Exynos 1280 dengan
Snapdragon 780G. Oke. CPU-nya sendiri konfigurasinya yaitu 2x2,4 GHz dan juga 6x2 GHz. GPU-nya sendiri Mali G68. Itu setara dengan tadi yaitu 780G, yang berarti mungkin Adreno 619 sepertinya. Seingat saya Adreno 619 ya. Dengan memorinya sendiri card slot micro SD dedicated slot. Jarang-jarang HP keluaran baru-baru ini masih menggunakan micro SD ya. Jadi ini merupakan nilai plus dari sebuah HP karena bisa upgrade atau ya menambahkan memori lah menggunakan SD card seperti itu. Dengan internalnya varian RAM-ROM-nya yaitu 6128 dan juga 8128. Cukup standar. Main kameranya sendiri kita bisa harapkan dari sebuah Samsung ya, karena chipsetnya juga kuat. Dia bisa mengusung quad kamera dengan 50 megapiksel wide, 5 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel depth, dan 2 megapiksel makro. Fiturnya sendiri yaitu LED flash panorama HDR dan juga video outputnya 4K 30 fps dan 1080 fps. Mungkin video outputnya sedikit lebih sedikit ya daripada aslinya, ini hanya dicantumkan seperti ini. Mungkin yang aslinya bisa jauh lebih banyak, dan kalian jangan terpengaruh dengan megapiksel seperti itu, karena kualitas dari sebuah foto atau video itu tidak terlalu pengaruh banyak dari megapikselnya, tapi pengaruhnya dari ya itu tadi kameranya sendiri ya. Ini sudah mengusung quad kamera pastinya, dan Samsung nggak pernah mengecewakan soal kamera. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kamera Samsung ini quad kamera, fitur yang sangat banyak, dan juga kualitasnya pasti sangat bagus seperti itu. Selfie kameranya menggunakan 8 megapiksel wide, 1080 30 fps. Seperti tadi yang saya bilang, megapiksel tidak terlalu pengaruh terhadap HP ya. Kualitas video capture atau foto capture atau jepretan dari sebuah kamera tidak terlalu pengaruh dari megapiksel seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ya kalau mau cek sendiri ada banyak di Google ya, hasil jepretan dari kamera Samsung M33 ini pastinya silakan cek di Google sendiri. Untuk soundnya sendiri sudah masih ya pasti ada speakernya dan masih menggunakan 3,5 mm jack ya. Komunikasinya sendiri yaitu WiFi pasti ada, Bluetooth-nya 5.1, GPS ada, NFC ada, radio tidak dispesifikasikan, lalu USB Type 2, USB Type C ya, Type C 2.0, USB on the go. Fitur lainnya yaitu fingerprint side mounted, berarti fingerprintnya di sisi bagian kanan atau kiri HP ya. Accelerometer gyro, virtual proximity sensing, cukup standar. Baterainya 5000 mAh, non removable untuk yang internasional cukup standar, tapi untuk yang India lebih bagus lagi 6000 mAh ya. Fast charging 25 watt dan juga support reverse charging, jadi bisa ngecas HP lainnya menggunakan HP ini. Jadi itu merupakan fitur yang sangat bagus juga. Baiklah, untuk Samsung Galaxy M33 ini dipatok dengan harga sekitar 3-4 juta, bahkan sampai ada yang 5 juta ya. Memang yang 5 juta ini agak aneh harganya. Tapi untuk yang 3-4 juta itu cukup standar, tergantung varian memori, RAM-ROM-nya, dan juga ya tergantung tokonya sendiri lah, seperti itu. Dan juga ada diskonan apa enggak, sale-sale seperti itu. Jadi kita bisa ambil rata-ratanya yaitu sekitar 3-4 juta di internet ya, di toko online kesayangan kalian. Jadi kita summary, Samsung Galaxy M33 ini merupakan Samsung ya, HP keluaran Samsung dengan performa yang cukup tinggi yaitu Exynos 1280 itu setara dengan 780G. Dengan harga 3-4 juta kita bisa dapatkan HP dengan performa yang sama dengan 780G. Biasanya 780G ini HP-HP sekitar 5-6 jutaan lah seperti itu, HP-HP yang menggunakan 780 ini. Tapi kita bisa dapatkan performa seperti itu kan hanya lebih murah 1 hingga 2 jutaan lah seperti itu. Lalu mengusung layar yang cukup minus ya, seperti menurut saya TFT LCD, karena performanya overall performa di bawah sedikit di bawah IPS LCD, jadi ya agak minus sedikit lah layar atau display Samsung yang dari dulu tidak pernah mengecewakan, yaitu pakai Super AMOLED, tapi sekarang menggunakan TFT LCD. Memang lebih murah, jauh lebih murah daripada Super AMOLED, tapi sedikit gimana gitu, agak minus lah karena Samsung memberikan seperti itu. Tapi ya karena murah itu menutupi minusnya juga seperti itu. Layarnya sendiri sudah 120 Hz ya, juga menutupi sebuah minusnya tadi itu. 120 Hz itu bukan main-main seperti itu. Dengan layar yang cukup standar 6,6 inci, resolusi 1080, lalu
kamera ya, quad kamera, fitur yang banyak dan juga hasil jepretannya sangat bagus, juga sebuah nilai plus dari sebuah HP ini dengan baterai yang cukup standar yaitu 5000 mAh. Tapi ini fitur-fitur yang jarang di HP-HP mid-range ya, seperti itu, yaitu reverse charging. Jadi bisa ngecas HP lainnya menggunakan HP ini. Jadi itu sebuah fitur tambahan. Jadi kita summary ya, HP dengan performa cukup tinggi, layar yang agak minus tapi ditutupi karena murah, kamera yang sangat bagus, dan juga varian RAM-ROM-nya 628 dan juga 8128 cukup beragam juga, yaitu tadi. Dan baterai yang cukup tinggi juga, support reverse charging ya, seperti itu. Jadi HP ini sudah sangat worth it lah untuk harganya seperti itu, 3 sampai 4 juta seperti itu tergantung varian memorinya. Lalu yang lainnya itu tadi, HP ini sudah sangat worth it dibeli ya, apalagi support 5G ya. Kalau besok-besok 5G sudah tersebar merata di Indonesia juga sangat bagus sekali seperti itu. Oke, sekian video review Samsung Galaxy M3 dari Just Luckman ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support, seperti like, share, dan subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi ya, seperti itu. Tetap dukung terus channel review Just Luckman ini, akan menjadi channel review yang salah satu yang top di Indonesia ya. Semoga menjadi yang paling top di Indonesia juga. Oke, di sini Lukman host kalian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.